Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin membuat video pembelajaran mengenai upaya penanganan korupsi serta pengertian lanjut mengenai korupsi. Perkenalkan, nama saya Agung Pandu Wijanarko dengan NIM A11 2021 13780. Saya Rakyana Ramaditya Arif dengan NIM A11 2021 13621. Saya Serbintang Dika Putra, NIM A11 2021 13763. Kami dari kelompok N705. Untuk pertama, materi akan dijelaskan oleh Ishak. Oke, indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2020 skornya itu 37, urutan 102 dari 180 negara. Pengertian korupsi yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang TPK, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara disebut sebagai korupsi. Lanjut. Korupsi ada beberapa bentuk seperti suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, konflik kepentingan, pemerasan, perbuatan curang, merugikan keuangan negara. Klasifikasi korupsi ada 4 bentuk, yaitu dilakukan individu atau individual corruption, ada petty corruption, korupsi kecil-kecilan yang dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari, endemic corruption, yaitu korupsi yang sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi, sosial, politik masyarakat, dan grand corruption, yaitu korupsi yang dilakukan para pejabat pengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Area potensi korupsi dalam pengelolaan anggaran seperti markup satuan biaya kegiatan, markup pendapatan daerah, pemalsukan bukti pengeluaran, atau ada juga di bentuk pengadaan barang dan jasa, volume barang atau jasa tidak sesuai dengan kontrak, spesifikasi barang tidak sesuai dengan SPK, dan juga menerima hadiah atau fee dari rekanan. Dalam pengelolaan barang daerah juga bisa terjadi korupsi seperti pencatatan aset tidak wajar, menggunakan aset untuk kepentingan pribadi. Dalam pelayanan publik masih ada praktek pungli, masih ada praktek gratifikasi, perizinan yang tidak transparan. Pelaku korupsi tahun 2004 sampai tahun 2020 totalnya ada 1.268. Dengan statistik yang ada di depan ini kebanyakan paling banyak ada di bidang swasta, diikuti oleh bidang-bidang di pemerintahan. Nah, fakta korupsi di Indonesia berdasarkan latar belakang pendidikan sampai tahun 2015, 86% pelaku tindak pidana korupsi itu lulusan perguruan tinggi dan angkanya semakin meningkat. Jenis tindak korupsi tahun 2004 sampai 2020 ada penyuapan yang paling banyak 739 jumlah, pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, pencucian uang, pungutan liar, perizinan, dan merintangi proses hukum dengan jumlahnya 1122. Ada gontori dari Jack Bologna. Apa yang menyebabkan korupsi? Yang pertama itu ada greed atau keserakahan, ada opportunity yaitu peluang, ada exposure atau ingin pamer, dan needs yang artinya tekanan ekonomi. Dan ada dari fraud triangle-nya Donald R. Tracy. Fraudnya dari tekanan, dari rasionalisasi, dan ada peluang. Sini ada teori Klitgard. Ada rumusnya yaitu C sama dengan M plus D min A. C itu korupsi, M itu monopoly of power, D distraction of official, dan A adalah accountability. Dan menurut Robert Klitgard, monopoli kekuatan dan tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang tanpa pertanggungjawaban dan tanpa ada pengawasan menyebabkan orang melakukan korupsi. Di sini ada beberapa dampak korupsi. Yang pertama ada inefisiensi dalam penyelenggaraan negara, dan kedua ada kenaikan biaya administrasi, mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangunan, pelayanan publik yang menurunkan martabat aparat birokrasi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi, dan yang ketujuh ada ketimpangan dalam pendapatan kaya dan sisi miskin. Di sini ada red flag tentang korupsi.
Dari pegawai itu adalah perubahan gaya hidupnya, terlibatnya hutang, perubahan perilaku, tingginya perputaran pegawai, menolak mengambil cuti, tidak pembagian tugas yang jelas. Lalu di sini ada manajemennya, yaitu adalah enggan memberi informasi pada auditor, keputusan domisi individu, lingkungan pengendalian lemah, mempunyai saldo rekening tidak wajar, transaksi besar di akhir tahun, kontrak jasa konsultasi yang tidak hasilnya, dan banyak dokumen hilang atau fotokopian tidak lengkap. Di sini ada semangat melawan korupsi. Ada 6 bentuk, yaitu adalah korupsi, musuh kita bersama, yang menjadi mindset yang harus dimiliki setiap individu. Dan setiap individu berintegritas berani menolak korupsi. Memimpin role model berintegritas dan virus influence bagi kelompok dan lembaga, serta semangat melawan korupsi menjadi gerakan. Lalu ada upaya pemberantasan korupsinya dari penerapan penegakan hukum konsisten dan adil ke aparat birokrasi, serta ada regulasinya, pendidikan anti korupsi integritas, dan ke ASN berintegritas. Di sini ada beberapa tips untuk tidak korupsi, yaitu adalah no bribery atau menolak suap, no kickback menolak menerima fee dari rekanan, no gift yaitu menolak menerima hadiah yang tidak patut dan tidak wajar, no luxurious, dan hospitality. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.